Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wa aqsamuha salasatun. Kemudian Imam Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan, wa aqsamuha, adapun pembagian bid'ah salah satu itu tiga. Al bid'atu as-sorihatu, bid'ah yang soreh, bid'ah yang jelas bid'ah. Wahia ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi fa amatat sunnatan aw abtalat haqqan wa hadha syarrul bid'ah. Wa in kana laha alfu mustanadin min al usuli aw al furu' fala ibrata bihi. Ats-tsani al bid'ul idhafiyatu wa hiya allati li amrin law salima minha lam tasihhal munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddama. Ats-tsalisu al bid'ul khilafiyatu wa hiya al mabniyatu ala aslaini yatajadabuha kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bimuqabilihi qala sunnatun kama taqaddama fi dharbil idarati wa dzikril jama'ati. Wa aqsamuha, adapun pembagian bid'ah salah satu itu tiga. Al bid'us sarihatu, bid'ah yang jelas bid'ah. Wa hiya ma usbitat min ghairi aslin. Bid'ah yang jelas ini adalah bid'ah yang ditetapkan tanpa adanya dasar syara'. Fi muqabalati ma sabata syar'an, di dalam menandingi, membalikkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sudah ditetapkan di dalam syariat. Sesuatu yang ditetapkan dalam syariat dari hal-hal yang wajib atau sunnah atau mandub atau ghairihi atau selainnya, karena berbandingan, karena bertolak belakang dengan sesuatu yang ditetapkan dengan sunnah, dengan yang ditetapkan dengan syariat, fa'amatat sunnatan, maka perbuatan baru ini, perbuatan yang dibuat ini menjadikan, meredupkan sebuah sunnah, au abtalat haqqan, atau membatalkan perkara-perkara benar. Karena itu membandingi. Wa hadhihi syarrul bid'ah, ini adalah bid'ah yang ditetapkan tanpa dasar syariat, yang mana perbuatan bid'ah tersebut membalikkan terhadap perbuatan yang ada dasarnya di dalam syariat dari perkara fardu, perkara wajib, perkara sunnah atau selainnya. Itu adalah paling buruknya bid'ah. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usul, meskipun dia mempunyai 1000 sandaran daripada usul atau furu', fala ibrata bihi, maka ketika merusak terhadap perbuatan wajib, sebuah kewajiban, maka itu dianggap bid'ah yang jelas, tidak bisa dianggap. As-tsani al bid'ul idhafiyatu, yang kedua bid'ah idhafiyah. Wa hiya allati li amrin law salima minha lam tasihal munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin. Bid'ah idhafiyah adalah perkara, yaitu bid'ah yang terdapat sesuatu, ada sesuatu di dalam bid'ah, di dalam perbuatan baru tersebut. Law salima minha, seandainya perbuatan baru tersebut terlepas dari perkara ini, maka tidak sah, tidak ada pertentangan di dalam orang-orang dalam menetapkan bahwasanya itu sebuah sunnah atau tidak bid'ah, tanpa perbedaan. Au khilafin au ala khilafin mimma taqaddama, atau berbeda atau khilafiyah terhadap sesuatu yang sudah disebutkan. As-salisul bid'ah khilafiyah, yang ketiga adalah bid'ah khilafiyah. Jadi bid'ah sorehah, bid'ah idhafiyah, bid'ah khilafiyah. Yaitu bid'ah khilafiyah adalah al-mabniyatu ala aslaini yatajadabuha kullun minhuma. Sebuah perbuatan baru yang didasarkan terhadap dua dalil
yang mana dua dalil ini saling menarik-narik. Faman qala hadza, maka ketika ditarik ke dalil A, maka perbuatan tersebut orang yang menarik terhadap dalil A, maka dia mengatakan bid'ah. Wa man qala bi muqabilihi, dan barang siapa yang menyandarkan perbuatan baru tersebut terhadap dalil sebaliknya dari yang tadi, maka itu bukan bid'ah, yaitu sunnah. Kama taqaddama fi darbil idarati, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya di dalam membuat sebuah lembaga kantor, kemudian berzikir secara berjamaah. Kalau disandarkan kepada dalil A, itu menjadi sebuah bid'ah. Tapi kalau disandarkan kepada dalil B, maka itu adalah sebuah sunnah. Nah, ini namanya bid'ah khilafiyah. Wa qala al-alamah Muhammad Waliddin As-Sibsyiri fi syarhil arba'in an-nawawiyyati ala qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Waliuddin As-Sibsyiri mengatakan, berkomentar di dalam syarah Arba'in Nawawi, di dalam sebuah hadis, man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang membuat perkara baru, au awa muhdisan, atau membuat perkara baru, fa alaihi la'natullah, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Wa dakhala fil hadisi al-uqudul fasidati. Al-uqudu al-fasidatu. Al-uqudu al-fasidatu, masuk di dalam hadis ini adalah akad-akad yang tidak sah, transaksi-transaksi tidak sesuai dengan syariat. Ini termasuk bid'ah dan dilaknat oleh Allah. Wal hukmu ma'al jahli, kemudian membuat sebuah hukum tanpa mengetahui, itu termasuk perbuatan bid'ah, dilaknat oleh Allah. Wal jauri, dan melenceng atau berkhianat. Wa nahi dzalika mimma la yuwafiqu syar'ah, dan sejenisnya yang mana tidak sesuai dengan syariat. Wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i, keluar tidak termasuk dari pembahasan barusan itu, tidak termasuk daripada bid'ah yang dilaknat oleh Allah, yaitu ma la yakhruju an dalil syar'i, sebuah transaksi yang tidak keluar dari koridor syariat. Kal masailil ijtihadiyah, sebagaimana permasalahan ijtihadiyah, allati laisa bainaha wa baina adillatuha rabitun illa dhannal mujtahid, yang mana permasalahan ijtihadiyah itu tidak ada kaitan, tidak ada hubungan terhadap perkara ijtihadiyah itu dengan dalil, kecuali hubungan itu dibuat oleh dhannul mujtahid, prasangka seorang mujtahid. Wa kitabatul mushafi wa tahriril madahib, sebagaimana penulisan Al-Quran. Ya, penulisan Al-Quran tidak termasuk terhadap bid'ah. Wa tahriril madahibi, dan membuat madhab Syafi'i, madhab Hanafi, itu tidak ada di masa Nabi. Perbuatan baru itu, madhab seperti itu perbuatan baru. Wa kutubin nahwi wal hisab, menulis sebuah karya di dalam permasalahan ilmu nahwu, ilmu matematika, ilmu yang yang tidak ada di masa Nabi itu, seperti aljabar dan lain-lain itu tidak ada. Tapi ini bukan termasuk dari bid'ah yang dilaknat oleh Allah. Walida qasama Ibnu Abdissalam al-hawadisa ilal ahkamil khamsah. Oleh karena ini Imam Abdullah bin Salam membagi terhadap hadis-hadis terhadap hukum yang 5. Faqala al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi isri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ditetapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajibatun. Al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi isri Rasulillah wajibatun. Bid'ah yaitu mengerjakan yang tidak dikerjakan di masa Rasulullah,
itu ada kalanya wajib. Kata alumin nahwi wa gharibil kitab was sunnah. Mempelajari ilmu nahwu, mempelajari tentang kiroah yang asing di dalam Al-Quran, mempelajari sunnah mimma yatawaqqafu fahmu syariah alaihi, dari hal-hal yang mana bisa memahami syariat itu butuh padanya. Ya, belajar sastra, belajar syair-syair untuk memahami Al-Quran itu harus mempelajari ini, wajib berarti. Wa muharramatun kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah. Qadiriyati wal jabariyati wal mujassimati. Ada kalanya bid'ah itu haram. Tadi bid'ah yang wajib, sekarang bid'ah yang haram. Seperti madhab qadariyah, madhab qadariyah, madhab jabariyah, madhab mujassimah. Yang ketiga, wa mantubun, dan bid'ah yang disunnahkan, ka ihdasir robati wal madarisi, ka ihdasir ribati, memperbarui, membangun pesantren, membangun madrasah, itu sunnah. Wa kullu ihsanin, dan segala tiap-tiap perkara bagus, lam yu'had fil asril awal, yang tidak ditetapkan, yang tidak dilakukan di masa awal Islam. Membangun pesantren, membangun madrasah, itu bid'ah yang disunnahkan. Wa makruhatin fi'lu ma lam yu'had wajibatun kata'allum. Wa makruhatun, dan makruh, kazahzafatil masajidi, sebagaimana mendandani masjid, wa tazwikil masohifi, dan menghias Quran, ya, lagu-lagu yang aneh-aneh. Wa mubahatun, dan bid'ah yang diperbolehkan, kal musafahati akibas sholati subhi, sebagaimana bersalam-salaman setelah selesai sholat subuh, wal asri, dan selesai sholat asar orang-orang salaman, itu bid'ah. Wat tawassu'i fil ma'kali wal mashrubi wal malbasi, dan membuat dapur umum, ya, dapur umum itu bid'ah, tapi boleh, ya. Oke, ridalika, dan selainnya, bikin warkop, gak ada warkop di masa Nabi, bikin restoran, itu bid'ah semua itu, tapi boleh. Wa idza arafta, apabila engkau ketahui, madukira, apabila kamu paham apa yang disampaikan barusan itu, ta'lam, kamu akan tahu, annama kila, bahwasanya apa yang dikatakan, innahu bid'atun katikhadis subhati wa talaffudi binniyati wa tahlili 'inda tasadduqi anil mayyiti ma'adamil mani anhu. Innahu bid'atun katikhadil waziratul kubir wa laisa bid'atin. Kalau kamu paham pembahasan barusan itu, maka kamu akan mengerti bahwasanya hal bid'ah, sebagaimana menggunakan tasbih, kayu-kayu yang diikat, ya, disusun, dijadikan sebuah alat untuk menghitung bacaan subhanallah itu subhan. Wa talaffudi bin niyat, usolli fardul maghribi, ya, usolli nawaitul wudu'a, atau niat menyembelih kambing, menyembelih kurban, itu ya dianggap bid'ah. Wa tahlil inda tasadduqi, dan bertahlil, membaca la ilaha illallah ketika bersedekah ketika ada orang meninggal, ma'adamil mani anhu, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang melarangnya, artinya hal yang disedekahkan itu tidak ada kaitannya dengan warisan, ya, tidak ada kaitan dengan warisan. Wa ziyaratil kubur, dan ziarah kubur, wa nahwi dzalika laisa bid'atin. Perbuatan-perbuatan tersebut itu bukan bid'ah. Kalau kamu paham pembahasan tadi itu, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi hal tersebut tidak merusak terhadap sunnah, tidak merusak terhadap kebenaran.
Wa inna ma ahdatsa min akhdhi amwalin nas bil aswaqil lailiyah wal la'bi bil qura wa ghair dzalika min syarril bid'ah. Sekarang wa inna ma ahdatsa min akhdhi amwalin nas bil aswaqil lailiyah. Dan sesungguhnya pemungutan pajak di pasar-pasar, pasar malam, wal la'bi, dan bermain bil qura, dengan bola, main bola, wa ghairi dzalika min syarril bid'ah, itu termasuk bagian hal yang buruk-buruknya bid'ah. Gak ada di masa Nabi, gak ada dalilnya itu. Main bola itu. Ya. Pengambilan pajak di pasar, apalagi pajak profesi. Sekarang itu ada pajak profesi. Setelah gajian ditarik pajaknya, itu gak ada itu. Di masa Nabi gak ada. Gak ada. Buat-buat itu bid'ah itu. Bid'ah paling buruk-buruknya bid'ah itu. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ai wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Pasal ini menjelaskan bahwa dengan berpegang teguhnya ahli Jawa dengan orang-orang Jawa dengan ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah, dan menjelaskan permulaan nampaknya bid'ah. Wa intisyariha fi ardi Jawa, dan menyebarnya bid'ah. Permulaannya bid'ah dan menyebarnya bid'ah di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi zaman, dan menjelaskan tentang macam-macamnya ahli bid'ah yang ada di zaman ini. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmanis salifah al-khaliyah muttafaqil ara'i wal madhhabi. Telah ada muslimnya orang Jawa, penduduk Jawa di zaman dulu. Ya, itu semuanya semua sependapat dalam pandangan, dalam mazhab muttahidil ma'khadi wal masyrab, sama pengambilannya, ya. Fakulluhum fil fiqhi alal madhabin nafis. Semua penduduk Jawa dulu itu berpegang teguh dengan madhab yang bagus, yang indah, yang murni, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, madhabnya madhab Syafi'i. Wa fi usulidin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Dalam usulnya, dalam tauhidnya, orang-orang Jawa dulu itu berpegang teguh dengan tauhidnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari, sesuai yang direkonstruksikan oleh Imam Asy'ari, dirumuskan oleh Imam Asy'ari. Wa fi tasawufi ala madhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abul Hasan Asy-Syadili. Dan di dalam bertasawuf, cara pandangan tasawufnya, ya, orang-orang Jawa itu semua berpedoman kepada pandangannya Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadili radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu awalnya. Summa innahu hadatsa fi ami alfin wa salasi mi'atin wa salasina ahzabun mutanawi'atu. Kemudian pada tahun 1330, pada tahun 1330 bermunculan kelompok-kelompok bermacam-macam, wa araun, dan pandangan-pandangan mutadafi'ah yang saling bertentangan, wa aqwalun mutadharibah, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, wa rijalun mutajadibah, dan tokoh-tokoh yang nyeleneh, faminhum salafiyuna. Di antara tokoh-tokoh yang lahir pada tahun 1330 itu kelompok-kelompok, yaitu salafiyun, orang-orang salafi, orang-orang wahabi. Qaimuna ala ma alaihi aslafu. Bukan. Di antara mereka itu salafiyuna qaimuna ala ma alaihi aslafuhum. Di antara mereka kelompok-kelompok di masa itu, yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh ala ma alaihi aslafuhum, atas apa yang dipegang teguh oleh para pendahulunya. Minat tamadhubi, daripada bermazhab, bil mazhabi, dengan mazhab al muayyan yang tertentu. Ya, tadi itu orang-orang kelompok pertama. Wa tamassuki bil kutubil mu'tabarati, dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang bagus, yang dianggap al mutadawilah. Wa muhabbati ahlil bait, dan mencintai keluarga Nabi wal auliya, dan para wali. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Watabarruku bihim ahya'an wa amwatan, dan orang-orang kelompok dari awal itu, orang-orang itu mengambil berkah
pada orang soleh, pada wali dalam keadaan hidup, mereka masih hidup, wa amwatan, dan setelah para wali itu meninggal. Wa ziaratil kubur, dan ziarah kubur, wa talqinil mayit, dan membacakan talqin setelah memakamkan mayat. Wa sadaqatu anhu, dan bersedekah untuk mayat. Sedekah yang hadiahnya, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Wa tiqadus syafaati, dan meyakini adanya syafaat. Wa naf'id doa, dan meyakini adanya manfaat dari doa. Wa tawassuli ghairi dzalik, dan bertawassul dan selainnya. Kemudian muncullah wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Muncullah orang-orang yang mengikut pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, ini kelompok Wahabi ini. Kelompok Wahabi mengambil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaihi Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Murid daripada Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abdul Hadi. Dan orang yang mengikuti pendapatnya Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh dari bid'ah-bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang terinspirasi dari Muhammad Ahmad bin Taimiyah dan kedua santri, kedua muridnya yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi, faharamu ma ajmal muslimuna ala nadbihi. Tiba-tiba mengharamkan perkara yang oleh ulang Islam itu dianggap sebagai perbuatan sunnah. Wa huwa as-safaru. Apa perkara yang dianggap sunnah kemudian diharamkan? As-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergi melakukan perjalanan untuk menziarahi makam Nabi. Itu diharamkan oleh kelompok Wahabi. Wal fauhum fima dzukira wa ghairuhu. Ya. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatawinya, wa idza safara li tiqadi annaha ay ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasara tahrima minal umuril maktub bihi. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab fatawinya, barang siapa melakukan perjalanan untuk ziarah makamnya Nabi, kemudian menganggap bahwasannya pergi ziarah ke makam Nabi itu adalah sebuah perbuatan taat, maka itu adalah diharamkan dengan ijma' muslimin, kata Ibnu Taimiyah. Karena dia mengharamkan secara pasti itu, fasorot tahrimu minal umuril maktub bihi. Ya, maka keharaman datang menziarah ke makam Nabi itu merupakan keharaman yang sudah dipastikan. Qala al-allamah Syekh Muhammad Bakhit al-Khifni al-Muti'i fi risalatihi al-musammah tathhiril fuad min danasil i'tiqad. Imam Bakhit al-Khifni mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Tathhiril Fuad, menyucikan hati dari najis-najisnya keyakinan yang buruk. Wa hadzal fariq qad batala al-muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Dari kelompok ini, dari kelompok Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, atau dalam bahasa sekarangnya Wahabi itu, dari kelompok itu ibtala al-muslimun, orang-orang muslim itu telah mendapatkan cobaan, banyak sekali mendapatkan cobaan dari terdahulu sampai sekarang. Fakanu wasimatun, mereka itu seperti racun, wasilmatun fil muslimin, seperti racun dan seperti ulat di dalam tubuh Islam, wa adwan fasidan, dan seperti anggota badan yang rusak. Yajibu qat'uhu hatta la yuaddi al-baqi al-atala yu'adda al-baqi. Wajib diamputasi. Kelompok-kelompok seperti ini nih wajib diamputasi hingga tidak mempengaruhi terhadap anggota badan yang sehat, orang-orang muslim lain yang masih sehat. Fahuwa kal majdum. Ya, orang-orang Wahabi ini seperti penyakit judam. Yajibul firaru minhu, yang wajib lari darinya. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim.
karena mereka itu adalah kelompok yang bermain-main dengan agamanya. Yadumunal ulama salafan wa khalafan. Mereka mencela ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama khalaf. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqlidahum. Orang-orang Wahabi ini mengatakan para ulama itu, para kiai-kiai itu bukan nabi, tidak terjaga dari perbuatan dosa. Maka tidak dianjurkan mengikuti mereka. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Tidak ada perbedaannya antara yang masih hidup atau sudah mati. Wa yad'inuna 'alaihim wa yalquna subhat. Mereka mencela ulama-ulama, kiai-kiai. Wa yalquna subhat dan menuduh perkara-perkara subhat. Menuduh. Wa yadurunaha fi uyuni basairil du'afa. Lah, tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah orang-orang Wahabi ini dilontarkan di depan orang-orang yang lemah keilmuannya. Litakmi absaruhum, litakmiya agar orang-orang awam ini menjadi tidak paham. An bihaula daripada cacat-cacat mereka sendiri. Yaqsiduna bidzalika ilqa al-adawah wal baghdha. Dengan ungkapan-ungkapan tadi itu mereka berniat untuk bermusuhan dan kebencian. Bihululihimul jawwa wa yas'auna fil ardi fasadan. Mereka berjalan di atas bumi membawa kerusakan-kerusakan. Yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah dan mereka tahu atas perbuatan mereka sendiri. Yaz'amuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf. Mereka mengira bahwasanya mereka berdiri untuk melakukan kebaikan, memerintah kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang keburukan. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini haram, ini bid'ah. Perbuatan-perbuatan mereka itu mereka kira adalah perbuatan kebaikan, padahal itu membawa kerusakan-kerusakan. Hadunan nas ala la ibtida'is sya'ala atba'is syar'i wajtinabil bidah. Mereka itu jargon mereka itu, ayo kita mengikuti sunnah. Ayo kita mengikuti sunnah, hindari perbuatan bid'ah. Itu jargonnya yang sering keluar dari mulut mereka itu seperti itu. Wallahu yashhadu annahum lakadibun. Sedangkan Allah mengetahui, menyaksikan bahwasanya ucapan mereka itu adalah dusta, kultu. Saya berkata, kata Imam Syekh Basari, wa la'alla wajhu annahum min ahlil bid'ah wal ahwa. Ya, pada menurut saya mereka lah adalah yaitu pengikut Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab, ya, Rasyid Ridho, Muhammad Abdu, itulah yang sejatinya pembuat bid'ah, pengikut hawa nafsu. Qala al-Qadiyat fi Syifa. Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, wa kana mu'dhamu fasadihim ala dini wa qad yadkhulu fi umurid dunya bima yulquna bainal muslimina min al-adawah ad-diniyah allati tasra lidunyahum. Kata Qadiyat itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Wahabi di dalam masalah agama itu juga menjalar ke dalam urusan duniawi. Bima yulquna bainal muslimin, dari apa-apa yang fitnah-fitnah yang mereka lontarkan di antara umat-umat Islam. Permusuhan-permusuhan dalam agama hingga merusak terhadap hubungan duniawi mereka. Qala al-allamah mulla fil qari alal qari fi syarhihi. Air deh. Al-allamah Mulla Ali Al-Qori fi syarhihi. Mulla Ali, Mulla ini sebuah gelar, biasanya di Iran biasanya. Ali Al-Qori fi syarhi, di dalam syarahnya kitabnya Qadiyat itu, wa qad harramallahu 'alal khamri wal maisir li hadhil illa kama qala ta'ala innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Imam Mulla Al-Qori mengatakan Allah mengharamkan judi dan minuman keras itu ilatnya adalah karena ada permusuhan dan kebencian di dalam judi dan minuman keras. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang
yang melontarkan fitnah-fitnah dan kebencian di antara umat-umat Islam. Ya, itu. Jadi Mulla Al-Qari ini menyamakan perbuatan Wahabi itu sama dengan khomer dan judi. Wa minhum rafidiyuna. Di antara kelompok yang lahir pada 1330 yaitu Rafidah. Yusubuna Sayyidina Abu Bakrin, mereka mencela Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yukrihuna sahabata radhiyallahu anhum, dan mereka membenci para sahabat. Wa yubalighuna hawa Sayyidina Ali wali baitihi, dan keterlaluan di dalam mengekspos cinta kepada Sayyidina Ali dan keluarganya radhiyallahu anhum ridwanullahi alaihim. Sedangkan Sayyidina Ali itu diridhoi oleh Allah, sama juga Sayyidina Abu Bakar. Nah, sedangkan Syiah Rafidhah ini benci kepada Sayyidina Abu Bakar tapi cinta kepada Ali. Ya. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus. Sayyid Muhammad di dalam syarah Al-Qamus mengatakan, wa ba'duhum yartaqi ilal kufri az-zindiqati. Di antara kelompok-kelompok Rafidhah Syiah ini ada sekelompok yang derajat kebid'ahannya itu sampai menjebloskan mereka ke dalam sebuah kekafiran dan kezindikan. A'adanallahu wal muslimina minhum. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam daripada kafir dan zindik. Qala al-Qadiyyat fi Syifa. Imam Qadiyyat berkata di dalam kitab Asy-Syifa, an Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum aradan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum, wa man adahum faqad adani, wa man adani faqad adallah, wa man adallaha yusiku ayyakhudahu. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Nabi menyampaikan, Allah fi ashabi, Allah yang akan menyukupi, hati-hatilah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqillaha fi ashabi, gitu. Allah fi ashabi. Bertakwalah kalian kepada Allah, fi ashabi, di dalam permasalahan sahabatku. Bertakwalah kalian kepada Allah, fi ashabi, di dalam memandang sahabatku. La tattakhiduhum aradan ba'di, janganlah di antara kalian menyakiti mereka setelah aku meninggal nanti. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang mencintai sahabatku dengan cintaku, ahabbahum, aku mencintai dia, orang yang mencintai sahabat. Waman abghadahum, dan barang siapa yang membenci sahabatku, fabibughdi, maka sama dengan membenciku, abghadahum, saya akan membenci orang tersebut yang membenci sahabatku. Waman adahum faqad adani, barang siapa yang menyakiti sahabatku, faqad adani, maka orang tersebut telah menyakitiku. Waman adani, dan barang siapa yang telah menyakitiku, faqad adallah, maka orang tersebut telah durhaka kepada Allah. Waman adallah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, yusiku ayyakhudahu, maka dikhawatirkan orang tersebut akan disiksa, disiksa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, Nabi menyampaikan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca sahabatku. Faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka barang siapa yang mencerca sahabatku, maka orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu surfan wala adlan, Allah tidak menerima amalan baiknya, wala adlan, dan keadilannya. Ibadahnya, puasanya, ibadah sunnah, ibadah wajib gak diterima oleh Allah. Orang yang dilaknat oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi fala tusallu alaihim.
Wala tusallu ma'ahum wala tanakahu hum wala tunakihuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala ta'uduhum. Nabi mengatakan jangan mencela sahabatku. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman, nanti di akhir zaman akan datang kaum yasubbuna ashabi yang akan mencela sahabatku. Fala tusallu alaihim fala tusallu alaihim. Ya, jangan sholat pada mereka, jangan sholati. Kalau ada yang meninggal mereka jangan disolati. Wala tusallu ma'hum, jangan kalian sholat bersama mereka, jangan berjamaah dengan orang-orang ini yang mencela sahabat Nabi ini. Wala tunakihum, jangan kalian nikahkan anak-anak kalian dengan orang-orang yang mencela sahabat. Wala tujalisuhum, dan jangan kalian duduk bersama mereka orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Wa in maridu fala ta'uduhum, dan apabila mereka sakit maka tidak usah dilihat, tidak usah disambangi. Wa anu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabba sahabi, barang siapa yang mencela sahabatku, fadribu unukahu, maka pukullah lehernya, artinya penggal lehernya. Waqad a'lanan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'dihi. Nabi telah memberitahukan, Nabi telah mengumumkan bahwasanya orang yang mencela sahabat itu menyakiti Nabi. Wa'ad dan Nabi, dan barang siapa yang dan menyakiti Nabi itu haramun, perbuatan haram. Faqala, kemudian bersabda Nabi, la tu'duni fi ashabi, jangan kalian menyakiti aku dengan mencela sahabatku. Wa man adahum, dan barang siapa yang menyakiti sahabatku, faqad adani, telah menyakitiku, maka orang tersebut telah menyakitiku. Waqala, Nabi juga bersabda, la tu'duni fi Aisyata. Nabi juga menyampaikan, jangan kalian menyakiti aku dengan mencela Sayyidah Aisyah. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anhu, bid'atun minni yu'dini ma adaha. Sedangkan Siti Fatimah untuk keluarga Nabi sendiri, Siti Fatimah itu bagian dari tubuhku. Barang siapa yang menyakiti Siti Fatimah, maka orang tersebut menyakitiku. Sesuatu yang menyakiti Fatimah juga menyakiti aku. Wa minhum ibahiyuna yaquluna, di antara kelompok yang baru ini ada kelompok ibahiyun. Ya. Ibahiyun ini orang yang menghalalkan, liberal, kalau zaman sekarang itu liberal. Innal abda idza balagha ghayatan li muhabbatin wasofa qalbuhu minal ghaflah wa ikhtara al iman alal kufri wal kufran saqata anhul amru wan nahy. Ya, innal abda, sesungguhnya hamba, idza balagha ghayatal li muhabbatin, apabila telah sampai puncak cintanya, wasofa qalbuhu, dan bersih hatinya, minal ghaflah, daripada lalai, waqtarul iman alal kufri, dan memilih keimanan daripada kekufuran, wal kufran, dan kekufuran, saqata anhul amru wan nahyu, maka telah bebas darinya taklif, perintah dan larangan. Wala yadkhuluhullahu nar birtikabil kawair, dan birtikabil kabairi, dan orang tersebut tidak akan dimasukkan ke neraka apabila melakukan dosa besar. Wa ba'duhum yaqul, di antara ibahiyun ini mengatakan, innahu tasqutu anhul ibadah adh-dhahirah, gugur kewajiban ibadah dohir bagi mereka yang sudah cintanya sampai kepada Allah. Ini bahaya, ini aliran-aliran banyak ini sudah merajalela dari sejak lama. Banyak orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, karena mereka menyangka kalau mereka sudah sampai kepada Allah. Akhirnya dia membatalkan kewajiban sholat dan larangan. Ya, ini banyak terjadi di kampung-kampung, di kota-kota juga ada, tapi di kampung-kampung banyak ini pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Innahu tasqutu anhul ibadah, mereka di antara mereka mengatakan gugur kewajiban ibadah yang dohir seperti sholat, puasa. Ya. Wa takunu ibadatuhu tafakkur, dan ibadahnya orang yang sampai kepada Allah ini, kata mereka, ibadahnya hanya tafakur saja, wa tahsinil akhlaq al-batina, dan memperbaiki akhlak-akhlak yang batin saja. Ya. Qala Sayyid Muhammad fi syarhil Ihya. Sayyid Muhammad di dalam mensyarhi kitab Ihya Ulumuddin itu, wa hadza kufrun, perbuatan seperti ini, orang yang menganggap tidak wajib lagi sholat, puasa, ini kafir sudah. Wa zindiqatun, dan zindik, wa dhalalatun, dan sesat.
Walakin al-ibahiyun mawjudun fi taqdimiz zaman juhalun dolalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'i kama yanbaghi. Akan tetapi ibahiyun, orang-orang yang tidak mau sholat itu, ya nggak mau sholat duhur, nggak mau sholat dan lain-lain itu karena merasa kalau dirinya sudah sampai kepada Allah itu sudah ada dari sejak dulu. Karena kebodohan mereka, juhalun, dolal, sesat, laisa lahum ra'sun. Mereka nggak punya kepala. Ya'lamul ilma, ya nggak punya kepala yang mengetahui ilmu syariat sebagaimana mestinya. Wa minhum man qala bitan lasikhul arwah. Di antara kelompok sesat juga ada yang punya pemikiran reinkarnasi. Bitan la sukhil arwah wantiqaliha abadal abadi fil ashos. Reinkarnasinya ruh, masuknya ruh, berpindahnya ruh selama-lamanya di dalam tubuh-tubuh. Takhruju min badanil akhar min jinsihi aw ghairihi. Yang masuk kepada tubuh yang lain dari jenis manusia atau jenis yang lain, masuk ke dalam binatang seperti Cupat Kai yang awalnya adalah babi, yang awalnya adalah pangeran ganteng karena perbuatan dosanya, kemudian di kehidupan selanjutnya Cupat Kai jadi babi. Ini pemikiran reinkarnasi. Ini pemikiran sesat, gak ada dalam agama, itu gak ada, dan realitanya memang tidak ada. Kalau mati ya sudah mati, gak lahir jadi kucing gitu. Wa za'ama haula anna ta'dibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khabasiha. Dan pemikiran mereka itu bahwasanya siksaan mereka dan nikmat yang didapatkan itu berdasarkan bagus dan buruknya. Qala Syihab al-Khafaji. Syekh Syihab al-Khafaji mengatakan fi syarhihi al-Syifa, dalam syarahnya Syekh Syihab, waqad kafarahum ahlus syar'i waqad kafarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Orang ahli syariat, ulama-ulama ahli syariat telah menetapkan kafir, mengecap kafir terhadap orang yang punya pemikiran reinkarnasi. Alasannya karena orang yang mempunyai pemikiran reinkarnasi itu sama dengan mengatakan Allah berdusta, Rasulnya berdusta, Al-Quran juga berdusta. Karena pemikiran mereka manusia itu selama-lamanya lahir lagi. Dalam bentuk yang lain, dalam tubuh yang lain. Nah, ini sama dengan mengatakan Allah dusta, Rasul dusta. Padahal dalam Al-Quran, hadis-hadis itu gak ada begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut wa minhum man qala bil hulul wal ittihad. Ini yang selanjutnya ini menyatu, ya, menunggal engkau lo Gusti. Ini hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengakui adanya menunggal engkau lo Gusti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.